Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di perkuliahan komunikasi kebencanaan. Salam sehat buat teman-teman mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan di hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mempelajari komunikasi kebencanaan. Saya Dwi Narko, nomor induk dosen nasional 03 1202 6604, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bayangkara. Komunikasi kebencanaan sebagai mata kuliah pilihan wajib yang harus diambil oleh Fakultas Ilmu Komunikasi untuk mahasiswa, teman-teman mahasiswa semuanya, dengan harapan mampu memahami mengenai proses komunikasi yang dilakukan dengan secara manajemen yang dikuasai. Teman-teman mahasiswa semuanya, Anda mengetahui bahwa di dalam konstruksi komunikasi kebencanaan itu mempunyai dasar hukum. Dasar hukumnya yang pertama adalah Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya sebagai dasar hukum, Presiden bertanggung jawab atas pemerintahannya sebagai kepala negara. Presiden bertugas membentuk pemerintahan, menyusun kabinet kerjanya, mengangkat dan memberhentikan para menteri serta pejabat publik dengan pengangkatannya berdasarkan kesepakatan politik. Itu dasar hukum yang pertama, bahwa dasar hukum di dalam komunikasi kebencanaan sudah masuk ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 4 Ayat 1. Yang kemudian dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang ketiga, mungkin teman-teman mahasiswa semuanya ada yang belum baca, ada peraturan terbaru, ya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2020 sampai dengan tahun 2044. Dan ini yang terbaru di dalam konteks komunikasi kebencanaan. Jadi ada dasar hukum bahwa di dalam konteks komunikasi kebencanaan itu mempunyai landasan yang harus dijalankan. Artinya harapannya teman-teman mahasiswa semuanya dapat mengetahui dan memahami bahwa di dalam konteks komunikasi kebencanaan itu adalah bagian dari proses komunikasi. Kalau saya mencoba mengambil teorinya Berger dan Lukman di dalam buku Konstruksi Sosial, bahwa di dalam konstruksi sosial yang Berger Lukman sampaikan di sana, komunikasi itu bentuknya adalah dialektika, ya. Dialektika antara eksternalisasi, internalisasi, dan objektivitas. Nah, dalam konteks pembentukan undang-undang maupun peraturan yang diberikan oleh pemerintah, itu adalah dalam konteks komunikasi yang direncanakan secara detail, ya, melalui proses dan tahapan yang panjang. Kemudian kalau misalnya saya melihat ada dua konsep mengenai komunikasi dan kebencanaan. Tadi saya melihat dari konteks dasar hukumnya dari kebencanaan. Nah, coba saya akan melihat bahwa komunikasi. Teman-teman mungkin pernah membaca bukunya John Fiske. Itu terbitan pertama tahun 1990, yang kedua adalah terbitan tahun 2002.
Nah, inti dari buku yang ada di John Fiske, dia menjelaskan makna komunikasi. Kata komunikasi dari John Fiske yang saya baca itu adalah berasal dari kata komunis, yang artinya adalah persamaan makna, bukan komunis yang dimaksud adalah partai politik. Artinya komunis, pesan yang disampaikan harapannya bisa menimbulkan persepsi yang sama antara si pengirim pesan maupun si penerima pesan. Nah, dalam konteks komunikasi kebencanaan, saya mencoba menggunakan teorinya Berger dan Luqman, adanya dialektika komunikasi antara eksternalisasi, internalisasi, dan objektiva. Kemudian harapannya dari perencanaan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, saya mencoba membaca pasal 1 sampai dengan pasal 1 ayat 1 sampai dengan 26, itu adalah bagian daripada proses komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, persoalannya adalah komunikasi kebencanaan sudah dibuat oleh pemerintah, tetapi pada saat ada bencana, ada kebencanaan, informasi itu seolah-olah bahwa pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai komunikasi kebencanaan. Padahal di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 itu sudah jelas tahapannya apa yang dinamakan bencana. Saya masuk ke konsep kebencanaan. Bencana di dalam pasal 1 itu disebutkan bahwa bencana itu adalah peristiwa, ya. Peristiwa atau kejadian, baik itu berupa peristiwa secara alam, peristiwa secara non alam, maupun peristiwa sosial. Nah, artinya dalam konteks komunikasi kebencanaan sudah disebutkan di dalam aturan, di dalam undang-undang itu, ya, di Undang-Undang 24 tahun 2007 itu sudah jelas di situ bahwa komunikasi kebencanaan itu sudah dikelompokkan menjadi 3, ya. Bencana alam, katakanlah tanah longsor, ya, terus tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Kalau non alam yang seperti sekarang ini kita hadapi, adanya pandemi, itu adalah bagian pada komunikasi non alam, ya, pandemi. Yang ketiga adalah sosial. Kejadian kerusuhan misalnya yang di Papua atau tahun 98 waktu itu, kemudian kejadian-kejadian yang lain yang menimbulkan banyak kerugian baik harta maupun nyawa yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi konteks komunikasi kebencanaan adalah proses dialektika komunikasi, eksternalisasi, internalisasi, dan objektivitas yang direncanakan secara maksimal baik oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif, kemudian legislatif, dan para pemangku kebijakan yang menangani dalam penanganan bencana. Kemudian di dalam peraturan presiden nomor 87, mungkin teman-teman mahasiswa belum baca, di sana digambarkan mengenai strategi dan target itu, ya, strategi dan target kebijakan yang harus diambil dalam jangka menengah sampai dengan panjang. Pendek sampai dengan menengah, karena dari tahun 2020 sampai dengan 2044. Mungkin teman-teman nanti bisa browser di Google, sudah ada di peraturan pemerintah nomor 87 mengenai rencana induk penanggulangan bencana. Itu sudah ada peta jalannya, kemudian strategis, dan capaian yang akan dicapai. Artinya bahwa komunikasi kebencanaan harapannya kita semua sebagai masyarakat bisa memahami dan mengerti mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan kebencanaan. Harapannya
peraturan yang ada sekarang ini tadi kalau mengutip pemahaman mengenai komunikasi John Fiske, itu adalah ada persepsi yang sama, pemahaman yang sama ya kepada kita semua. Jadi di dalam penanganan bencana harapannya informasi itu sudah nyampe kepada masyarakat. Makanya di dalam pemerintahan ada badan meteorologi yang setiap hari mengupdate informasi cuaca dan situasi yang ada di iklim di Indonesia ataupun di belahan yang lain, itu biasanya memberikan informasi supaya kita memperoleh informasi mengenai kondisi alam maupun pergerakan-pergerakan alam yang bisa menimbulkan bencana. Jadi komunikasi kebencanaan adalah sebuah proses dialektika ya, yang disusun dengan manajemen perencanaan yang baik, sehingga harapannya pemahaman dari undang-undang itu sendiri, peraturan itu sendiri bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan oleh pemerintah kemudian bisa nyampe kepada masyarakat sesuai dengan harapan. Nah, itulah komunikasi pesan yang harapannya bisa dimaknai bersama oleh kita semua. Kemudian di dalam proses komunikasi kebencanaan itu dilakukan secara dua arah, ya, komunikasi dua arah. Sekarang bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan media massa, bisa menggunakan radio komunitas dan sebagainya. Jadi integrasi komunikasi yang dibangun secara baik, harapannya kejadian-kejadian alam yang ada di Indonesia bisa memberikan kecepatan daya tanggap kepada masyarakat, sehingga mitigasi ya muncul di dalam mitigasi penanganan itu bisa cepat ditangani. Artinya komunikasi kebencanaan itu adalah proses komunikasi dua arah yang disampaikan baik melalui media maupun tanpa media. Ya, media bisa media sosial, bisa media massa di situ. Nah, tetapi persoalannya kalau saya melihat model komunikasi, banyak model komunikasi yang bisa mendukung di dalam penjelasan komunikasi kebencanaan. Tetapi setiap model itu pun masih banyak kekurangan, tetapi juga mempunyai kelebihan, karena situasi dan kondisi akan menempatkan sebuah konteks model komunikasi yang berbeda juga. Jadi di dalam komunikasi kebencanaan dilihat bagaimana situasi dan kondisi pada saat kejadian, kemudian bentuk komunikasinya kita sesuaikan. Tidak bisa kita menerapkan sebuah model yang sama untuk penanganan komunikasi kebencanaan. Mungkin itu saja, bahwa komunikasi kebencanaan adalah sebuah proses komunikasi dua arah ya, melalui perencanaan yang maksimal, koordinasi yang baik, baik dari pesan dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dan sampai dengan kepada masyarakat. Harapannya ada integrasi komunikasi sehingga di dalam proses penanganan komunikasi kebencanaan bisa segera diatasi. Artinya mitigasi komunikasi kebencanaan baik menggunakan media sosial, media massa itu bisa nyampe ke masyarakat, dipersepsi bersama sehingga bisa mengurangi korban jiwa yang banyak atau korban harta benda. Kemudian dilanjutkan kembali bahwa di dalam konteks penanggulangan bencana, mitigasi. Nah, mitigasi itu juga sudah masuk di dalam pasal 1 ya, penanggulangan bencana harus dilakukan dengan perencanaan yang baik juga. Nah,
di ayat 13, ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang menimbulkan bencana. Baik, kalau sudah habis waktunya untuk pertemuan hari ini, untuk ayat ke-14 sampai dengan 26 nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan komunikasi kebencanaan kita bisa pahami dan bisa kita praktekkan di dalam implementasi penanganan bencana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.